Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nabil baik. Sebelum mulai, silakan berdoa dipimpin oleh Ketua Basis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum mulai saya Ustaz Adi dulu ya. Alif ya. Rosman, Sakit. Yumna, Alia. Baik, pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi genetik ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang DNA dan RNA ya. Ya. Masih ingat perbedaannya apa DNA dan RNA? Satunya double helix. Ya, betul. Tunggal pendek. Rantainya tadi double helix dan single helix ya. Bahasa nitrogennya? Kelompok proteinnya tadi adanya pirimidinnya? Kalau RNA bedanya di intimin dengan belasnya ya. Kemudian strukturnya kemarin sudah mempelajari juga ya, yang dimana satu struktur nukleotida di DNA itu ada terdiri dari gula pentosa ya, gulus fosfat dan basa nitrogen ya. Sekarang kita masuk ke kromosom dan gen ya. Kromosom dan gen. Kita kemarin sudah kita pelajari yang DNA. Kromosom secara bahasa ya. Kalau di pelajaran syari ada urutan. Pelajaran umum pun sama ya, ada secara bahasa atau secara epistemologis. Kromosom dari kata kroma ya, bahasa Latin yang artinya warna. Kemudian soma artinya Badan. badan, jadi badan yang memiliki warna. Kenapa memiliki warna? Kalau Anda nanti punya minat ya, kuliah di kesehatan atau di mikrobiologi ya, atau di genetika, nanti Anda akan mempelajari tentang kromosom ini ya, melihat dengan mikroskop elektron. Kemudian ada warna-warna tertentu yang bisa dilihat. Struktur kromosom, nah ini mungkin sering lihat gambarnya ya, seperti huruf X atau seperti kuku-kuku ya. Jadi ini memiliki struktur sendiri ya. Yang pertama ada sentromernya di tengah-tengah ini. Yang bulat ini namanya sentromer ya. Dari kata center apa yang center atau tengah ya, center. Nah, kemudian nanti ada namanya kromatid ya, ada lengan juga ya. Nah yang pertama kita lihat definisi dari kromatid ya. Kromatid adalah benang kromatis yang memadat menjadi lengan ya. Jadi lengan ini sebetulnya gumpalan benang-benang ya, yang memadat menyerupai bentuk sayap kupu-kupu tadi ya. Sedangkan kromatid yaitu lipatan-lipatan solenoid tersusun menjadi benang ya. Jadi dari kromatid menjadi benang, dari benang menjadi gumpalan kromatid ya. Nah, gumpalannya tadi menjadi kromosom. Bisa dipahami ya, ada perbedaan kromatid dan kromosom. Jadi lipatan solenoid membentuk kromatid. Kromatid kemudian menjadi benang, namanya benang kromatid ya. Benang tersebut menggumpal ya, atau memadat menjadi kromosom. Ya. Nah ini baru kromatidnya ya. Setelah ini kita pelajari tentang sentromer tadi ya, pusatnya itu ya, tempat melekatnya lengan kromosom. Lengan itu yang ini ya, di atas ada 1, 2, di bawah ada 1, 2. Ada 4 lengan. Dan tidak semuanya ada 4 lengan, akan berbeda-beda nanti tergantung dengan letak sentromernya itu. Nah ini sentromer ya. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Jadi kalau yang di benang-benang tadi itu ada materi genetiknya ya, berupa DNA. DNA tadi itu ada di dalam benang-benang ini. Tapi sentromer yang tengah ini nih, tidak ada materi genetiknya, tidak ada DNA. Jadi dia cuma menyambungkan atau menempelkan lengan kromosom aja. Tapi materi genetiknya DNA-nya ada di si lengan kromosom tadi. Di dalam sentromer juga tidak terdapat gen. Jadi nggak ada gen, nggak ada DNA ya. Yang selanjutnya ada lengan. Nah ini yang tadi ada 4 ya, yang digambar. Lengan kromosom tersusun oleh selaput atau membran ya, yang disebut dengan chromonema dan matrix. Nah matrix inilah yang di dalamnya nanti ada DNA ataupun gen. Jadi di dalam matrix itu adalah materi genetik yang ada DNA. Jadi urutannya gen. Gen itu kan nanti akan memperlihatkan sifat ya, misalnya rambut keriting diturunkan ke anak atau cucu ya, itu namanya gen. Nanti disimbolkan dengan huruf, ada huruf kapital dan huruf kecil ya. Ini biasanya dipelajari di kelas 3 ketika persilangan. Itu adalah gen. Gen itulah yang nanti menunjukkan sifat fenotip, sifat yang muncul ya. Nah ini berdasarkan letak sentromernya yang tadi tengah-tengah itu tempat pelekatannya ya, dibagi menjadi 4.
Ya, kromosom berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metasentrik. Jadi si sentromernya tepat berada di tengah. Lengan atas bawahnya sama ukurannya. Itu namanya metasentrik. Yang kedua ada namanya submetasentrik. Yang salah satu lengannya adalah separuhnya ya. Separuhnya daripada yang itu namanya sub. Yang ketiga ada akrosentrik. Salah satu lengan ini seperempatnya daripada lengan yang satu. Bisa dipahami? Yang ini lengkap, yang ini separuhnya, yang ini seperempatnya. Yang ini udah paling ujung. Namanya teosentrik. Jadi si letak sentromernya ini berada di ujung lengan kromosom. Nanti ketika ada soal bergambar, itu malu bisa membedakan ya. Mana yang lengannya sama, mana yang satu yang separuhnya, mana yang seperempatnya, mana yang tidak ada. Kenapa? Karena kromosom itu biasanya homolog itu terpasang. Ada 46 dan nanti akan berbeda-beda bentuk. Biar diketahui ya. Jadi ini membedakan berdasarkan letak sentromer, jangan sampai salah ya. Letaknya akan berbeda-beda, namanya pun ada. Jadi misalnya gambarkan kromosom ya berdasarkan letak sentromernya. Kalian harus tahu 4 gambar ini. Ini sentromer. Nah, ini namanya metasentrik. Ini misalnya tidak berpasangan ya. Jadi kalau yang separuhnya metasentrik, seperempatnya akrosentrik. Kemudian yang di ujung namanya teosentrik. Ada nanti kita lihat gambarnya. Manusia ada 46. Nanti setiap urutan itu urutan. Setiap urutan itu akan berbeda-beda bentuk. Anda bisa melihat lewat mikroskop saja dengan bantuan mikroskop elektron. Di sini aja gambarnya. Nah, ini yang manusia ya. Sentromernya kan kelihatan ya. Ini lewat mikroskop dilihat ya. Itu pasangan homolog gitu. Sampai ke 23. Tapi sebelum sini jelasin dulu nih. Di manusia ataupun di makhluk hidup ya, kromosom itu memiliki 2 jenis ya. Ada namanya autosom dan Gonosom. kalau tadi kan berdasarkan letak sentromer ya. Kalau ini berdasarkan di Jenis. sel tubuh dan di sel gamet atau sel kelamin. Ya. Kalau autosom itu kromosomnya adalah kromosom somatis atau kromosom. Kalau gonosom itu kromosom seks, biasanya untuk menentukan jenis kelamin. Nah, misalnya nih, kalau yang laki-laki simbolnya apa? Biasanya menggunakan X dan Y. Kalau perempuan menggunakan X dan X. Ya. Jadi ada 2 tadi ya. Hapus mana? Hapus dulu ini ya. Ada autosom dan gonosom ya. Kalau di manusia nama ilmiahnya apa? Homo sapiens ya. Dia memiliki autosom atau kromosom ya. Kalau keseluruhannya adalah 46 kromosom ya. Atau 23 pasang. 23 pasang. 46 buah atau 23 pasang. Di mana kalau dipecah lagi autosomnya ada 22 pasang atau 44 buah. Kenapa disimbolkan dengan huruf A? Karena ini kromosomnya ada di tubuh. Atau nama lainnya apa tadi? Terus yang 2-nya di mana, Ustaz? Yang 2-nya lagi ada di gonosom. Gonosom karena dia kromosom seks, maka akan menentukan jenis kelamin manusia tersebut ya. Kalau dia laki-laki, maka kromosomnya biasanya X dan Y. Sedangkan perempuan X dan X. Di sini ada 44 buah, ini ada 2 buah ya. Ini 2 buah. Atau 1 pasang ya. 44 tambah 2 maka akan 46 ya. Jadi bisa dipahami ya. Manusia itu memiliki 44 yang ada di kromosom tubuh, 2-nya di kromosom seks. Nah nanti di bab selanjutnya ada namanya bab mutasi ya. Di mana terjadi kelainan kromosom. Ada orang yang kromosom seksnya X-nya ada 3. Berarti kelebihan 1 kromosom yang harus disimpan jadi 47 ya, betul? Ya. Nanti ada namanya sindrom kualitas super. Atau ada yang kelebihan di autosom di nomor sekian.
tahun 21 ya masalah ya. So, ada namanya Down syndrome. Dan kromosom seksnya ada X dan Y. Nah ini perbandingannya ya, manusia ada 46, simpanse 48, kera 48 juga, kuda 64 ya. Yang paling banyak apa? Ikan yang masalah ya. Ikan mas ya? Ya ikan mas, ikan mas. Ya, ikan mas 94. Nah ini bisa berbeda-beda setiap spesies ya. Maka tidak bisa disamakan jumlah kromosomnya ya. No, kapang dua. Kapang itu jamur. Yang lagi, nah yang tentang gen. Kalau tadi tentang kromosom ya, tentang gen sedikit. Ini biasanya unit yang dapat membawa sifat keturunan kayak tadi ya. Di bab persilangan kalau ketika SMP misalnya menghilangkan mawar merah dengan mawar putih. Sifatnya berarti warna ya. Warna itu adalah gen yang disimbolkan dengan alel. Alelnya biasanya menggunakan kulit. Ya. Kalau dominan dia biasanya menggunakan kapital ya. Gen. Kalau dia sifatnya dominan, apa itu dominan? Dominan itu sifat yang menutupi sifat lain ya. Kalau resesif sifat yang ditutupi. Dominan itu mendominasi kan. Nah, ini beberapa yang sudah dipelajari, beberapa yang belum. Ada yang mau coba dulu ya. Ini adalah memasangkan. Memasangkan ya, kelihatan nggak? Kalau yang kurang kelihatan boleh maju sedikit ya. Ini nggak usah dianggap ya. Bisa ditulis. Dimulai dari siapa yang mau berani menjawab? Ada gambarnya tuh ya, DNA. DNA yang mana? Satu orang satu jawab ya. Siapa saja di sini satu orang? Ini sempurna. Sempurna namanya. Apa aja bukunya? Metasentrik. Mana yang mana lagi? Yang ini nggak sih? Ini Rena. Ya. Kalau yang ini Rena berarti yang ini. Singgalis ya. Ya. Oh berarti yang ini. Kalau dah bisa. Apa? Yang takut salah, yang takut salah. Yang lainnya lagi? Ini urasil apa nih urasil? Urasil gula. Bukan. Bahasa nitrogen punya siapa nih? Urasil itu bahasa ini. Ini punya siapa? Glukosa gulanya siapa? Gulanya Rena. Gulanya R? Rantai DNA ya. Rantai DNA ya. Udah kocok itu udah. Ini udah. Nukleus nih. Itu tahu semua ya? Mana Bonosom? Bonosom apa tadi? Bonosom seks ya? Yang ada XX dan X ya? Kalau yang ini tadi yang juga kirim jawaban yang salah. Tepuk tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Baik, bagaimana rasanya belajar materi genetik? Seru ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat ya bahwa hal-hal kecil dalam tubuh kita ini ternyata memiliki banyak peran ya. Memiliki banyak peran. Jadi bisa mensintesis protein dan semacamnya. Bisa melanjutkan keturunan ya, yaitu gen ya, memberikan sifat-sifat yang diturunkan. Mudah-mudahan nanti tidak puas, kalian terus mempelajari ya tentang tadi yang sudah dipelajari kromosom dan gen. Sebelumnya kita sudah mempelajari DNA dan DNA. Jadi pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke sintesis protein ya, yang tadi ada codon start dan codon stop, kemudian ada transkripsi dan translasi. Gimana caranya sih dalam tubuh kita itu bisa ada protein? Ternyata ada namanya sintesis pembentukan. Nanti kita menerjemahkan nih dari pasangan DNA dan DNA kemarin yang ada ATGC dan AUGC. Baik, mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.